Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Suci Utami Agustin. Di video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu hewan yang sangat sering hidup berdampingan dengan manusia, tetapi masih sangat jarang untuk dipahami secara mendalam, yaitu tokek rumah. Memahami tokek rumah itu penting karena hewan kecil ini memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar kita, terutama sebagai pengendali populasi serangga. Selain itu, tokek memiliki berbagai keunikan dalam sistem pencernaan, respirasi, adaptasi, hingga hubungannya dengan habitat tempat ia tinggal. Melalui video ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat struktur tubuh dan kemampuan fisiologis tokek yang membuatnya mampu bertahan dan beraktivitas di lingkungan rumah kita. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam pembahasan utama, penting untuk memahami bahwa tokek rumah memiliki berbagai sistem tubuh dan kemampuan khusus yang saling berhubungan satu sama lain. Setiap bagian dari tubuhnya, mulai dari cara ia mendapatkan makanan, bernapas, beradaptasi, hingga memilih tempat tinggal, sebenarnya berperan besar dalam menentukan bagaimana tokek dapat bertahan hidup di lingkungan sekitar manusia. Oleh karena itu, mari kita pelajari satu persatu aspek penting dalam biologi tokek rumah agar kita bisa melihat bagaimana hewan ini berfungsi secara keseluruhan. Tokek rumah termasuk hewan karnivor yang memakan serangga seperti nyamuk, kecoa, dan semut. Sistem pencernaannya terdiri dari organ utama seperti mulut dengan lidah lengket, kerongkongan, lambung, usus, serta kloaka sebagai tempat keluarnya sisa pencernaan. Struktur giginya yang kecil dan runcing membantu tokek menangkap serta meremukkan mangsa sebelum ke saluran pencernaan. Tokek bernapas menggunakan paru-paru seperti reptil lainnya. Mereka tidak memiliki insang atau spirakel, sehingga pertukaran gas sepenuhnya terjadi melalui paru-paru. Proses bernapas dibantu oleh gerakan otot di sekitar tulang rusuk. Mekanisme ini memungkinkan tokek tetap aktif saat berburu serangga di dinding rumah pada malam hari. Tokek rumah memiliki berbagai adaptasi untuk bertahan hidup. Dari segi morfologi, tubuhnya ramping, warna kulitnya bervariasi dari abu-abu hingga kecoklatan, yang membantu kamuflase di dinding rumah. Kaki tokek memiliki setae atau struktur perekat mikro yang memungkinkan mereka berjalan di permukaan vertikal. Dari segi fisiologi, tokek aktif pada malam hari atau noktural, sehingga mata mereka memiliki pupil vertikal yang mampu menangkap cahaya minim. Perilaku diam dan gerakan cepat juga merupakan adaptasi untuk menghindari predator sekaligus menangkap mangsa. Tokek rumah umumnya hidup di lingkungan yang hangat seperti dinding rumah, plafon, dan area lembab. Habitat ini mendukung fisiologi tubuhnya yang membutuhkan suhu stabil untuk mengatur metabolisme. Karena merupakan hewan ektoterm, tokek bergantung pada suhu lingkungan untuk menjaga suhu tubuhnya. Itulah sebabnya mereka sering berada dekat lampu atau area hangat di rumah pada malam hari. Tokek memiliki sistem sirkulasi tertutup dengan jantung beruang 3, terdiri dari 2 atrium dan 1 ventrikel. Sistem ini memungkinkan distribusi oksigen ke seluruh tubuh untuk menunjang aktivitas berburu dan bergerak cepat. Tokek berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Betina biasanya meletakkan 2 butir telur yang menempel pada permukaan keras. Telur-telur ini memiliki cangkang keras sehingga dapat bertahan di lingkungan rumah. Sebagai reptil ektoterm, tokek mengatur suhu tubuh dengan memanfaatkan lingkungan. Saat suhu terlalu rendah, mereka mencari tempat yang hangat. Sebaliknya, saat suhu tinggi, mereka akan bersembunyi di tempat yang teduh. Kemampuan termoregulasi ini
penting untuk menjaga fungsi organ dan kelangsungan hidupnya. Demikian pembahasan kita mengenai tokek rumah, mulai dari sistem pencernaan, respirasi, adaptasi, hingga kaitannya dengan habitat tempat ia hidup. Melalui pemahaman ini, kita dapat melihat bahwa tokek bukan hanya hewan yang kebetulan tinggal di sekitar rumah, tetapi memiliki peran penting dan keunikan biologis yang luar biasa. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan membuat kita lebih menghargai keberagaman makhluk hidup di sekitar kita. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!